Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik ya, luar biasa sehat semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, minggu yang lalu adalah minggu yang panjang untuk kita berlibur ya. Ada Bapak Ibu yang liburan penuh 1 minggu, minggu lalu? Ada ya, atau ada yang hanya sehari 2 hari. Biasanya orang pergi berlibur, tujuannya adalah untuk mencari ketenangan, betul nggak Bapak Ibu? Orang perkotaan yang tinggal di daerah perkotaan biasanya sudah mencari tempat di mana tempat yang tenang untuk bisa pergi berlibur bersama keluarga. Baik khususnya biasanya pergi ke daerah alam untuk menikmati keindahan alam, tempatnya agak sepi karena memang liburan untuk mencari ketenangan. Tapi bagi kita yang mungkin belum ada kesempatan kemarin untuk pergi berlibur keluar kota atau keluar negeri, kita berlibur di rumah tidur 1 harian, betul nggak? Itu adalah hal yang paling nyaman. Tujuannya apa? Supaya tenang juga. Tidur 1 hari, wah rasanya tenang, nggak diganggu oleh pekerjaan. Jadi liburan itu biasanya dicari orang supaya orang bisa menikmati ketenangan, bisa mendapatkan sebuah ketenangan. Dari hal ini kita melihat ternyata bahwa ketenangan itu menjadi satu hal kebutuhan bagi manusia. Betul nggak Bapak Ibu? Kita kan kepengen hidupnya tenang terus, betul ya? Tapi nyatanya yang kita hadapi nggak pernah bisa bikin kita tenang. Kita selalu takut, kita selalu khawatir, bahkan kita selalu kesel dan lain sebagainya. Memang ketenangan ini adalah menjadi hal yang perlu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apapun akan kita upayakan, apapun akan kita usahakan supaya kita bisa memperoleh ketenangan. Bahkan ada beberapa banyak pakar yang bicara tentang supaya hidup bisa tenang. Ada beberapa teori yang disampaikan, ada beberapa cara yang disampaikan. Salah satunya saya mengutip dari Maslow dan juga John Burton tentang bagaimana biasanya manusia dipengaruhi oleh rasa tenangnya. Ini dia. Beberapa orang pasti akan setuju dengan hal ini. Orang bisa tenang kalau kebutuhan dasarnya terpenuhi. Seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Lalu dia diterima, dia punya hubungan yang baik, dia diakui oleh sesamanya, hidupnya akan merasa tenang. Karena ini menjadi sebuah jaminan baginya. Lalu ada beberapa lagi yang menuliskan, salah satunya Danes dalam teorinya di Integrative Theory of Peace, dia mengatakan bahwa orang bisa tenang kalau hak asasinya itu dapat terpenuhi dengan baik gitu. Kalau pendidikannya dapat didapatkan dengan baik. Semua ini ketenangan ini didapat melalui apa yang diupayakan oleh manusia itu sendiri. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara, kita tinggal ada di dunia ini, dunia yang sudah rusak dan hancur oleh dosa. Apa yang bisa kita harapkan dari dunia ini supaya kita bisa tenang? Enggak bisa, karena dunia ini sudah rusak. Ketika dosa masuk ke dalam dunia ini hancur, dunia ini rusak. Bahkan manusia juga yang tinggal di bumi ini adalah manusia yang sudah tercemar oleh dosa, yang sudah rusak oleh dosa. Dan kita juga berharap supaya orang-orang di sekitar kita bisa memberikan rasa tenang bagi kita, enggak akan bisa. Kita enggak bisa berharap kepada orang sekitar kita, karena mereka adalah sama seperti kita, orang yang sudah tercemar oleh dosa. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Kita enggak akan bisa berharap mendapatkan ketenangan, keamanan dari orang sesama kita. Karena mereka adalah orang yang lemah, kita juga orang yang lemah. Mereka orang berdosa, kita juga orang berdosa. Ini berarti bahwa ketenangan itu enggak bisa kita dapat dengan kita berharap sesuatu yang ada di bumi ini. Kita enggak bisa mendapatkan rasa aman, tenang, damai dengan sesuatu yang kita pikirkan yang ada di dalam bumi ini. Kita butuh siapa? Kita butuh satu pribadi yang akhirnya mampu membuat kita merasa aman, nyaman, dan tenang. Yaitu siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Tadi ada satu lagu yang luar biasa, saya tadi langsung catat. Bagaimana kita bisa merasakan, kita bisa tahu kalau kita itu nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu lemah, karena Tuhan ada di dalam kita ada dalam Tuhan. Lalu dalam pemikiran saya, bagaimana kita mendefinisikan kita ada di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan. Sementara kita adalah orang berdosa yang terbatas keberadaannya untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa tenang? Memang Tuhan itu memberikan ketenangan, kenyamanan, keamanan bagi kita. Tapi bagaimana kita bisa memahami konsep ini dalam kehidupan kita? Itulah makanya izinkan saya untuk saya menyampaikan satu firman Tuhan dari Mazmur 23 tentang Tuhan adalah gembala dan rajaku.
Tapi sebelum sampai di sini, saya mau menjelaskan ada satu gambar. Sebenarnya ada 3 gambar Bapak Ibu, bukan satu gambar, ada 3 itu. Tapi saya akan menjelaskan yang di bagian sini karena gambarnya lebih detail. Jadi ini adalah tabernakel yang dibuat oleh manusia berdasarkan aturan Tuhan. Tujuannya supaya manusia, umat Allah itu beribadah kepada Tuhan dan membawa persembahan untuk dipercikan di dalam ruang Maha Kudus ini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tabernakel Musa. Ketika manusia atau umat Tuhan itu berdosa di hadapan Tuhan, dalam 1 tahun sekali mereka harus membawa satu korban persembahan dalam upacara, dalam peribadatan yang namanya Yom Kippur. Dan orang Israel harus membawa korban untuk menggantikan kesalahan dia. Jadi kalau dia sudah berdosa, setahun sekali harus berangkat ke Yerusalem, hijrah, lalu membawa persembahan, dipersembahkan kepada imam, supaya korban itu disembelih, dipotong. Jadi kesalahan kita ditumpahkan kepada hewan itu dipotong, darah diambil, lalu imam besar akan masuk ke ruangan kudus, dan membawa darah itu masuk lagi ke satu ruangan yang paling belakang, ruangan Maha Kudus. Tidak boleh ada satu manusia pun yang bisa masuk ke tempat ini selain imam besar yang dipilih langsung oleh Allah, keturunan dari Harun itu sendiri. Di sini hanya boleh para imam-imam, para pelayan Lewi. Tapi yang boleh masuk ke dalam, ini dipisahkan oleh tirai yang begitu besar. Tingginya 18 meter, lebarnya itu 9 meter, dan tebal kain itu yaitu 10 cm, setelapak tangan kita. Tetapi ada hal menarik. Ketika Yesus disalib, Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Karyaku sudah selesai, pengorbananku sudah selesai, misiku sudah selesai untuk menebus dosa manusia. Dan peristiwa yang terjadi pada masa itu apa? Tirai yang begitu tebal dan besar ini robek dari atas ke bawah. Ditulis dalam Matius pasal 27 ayat 51. Ingat Bapak Ibu? Bahwa tirai itu robek dari atas ke bawah. Artinya apa? Ini bukan robek oleh tangan manusia. Kalau manusia merobek itu dari bawah ke atas. Ini dari atas ke bawah, tirai yang sebegitu tebal, bahkan orang Yahudi sendiri mengatakan ini tidak akan pernah bisa dirobek oleh siapapun, tapi nyatanya ketika Yesus mati dan mengatakan sudah selesai, karyanya sudah selesai, kematiannya sudah menebus kita, menolong kita dari dosa, tirai ini terbelah. Artinya bahwa umat manusia tidak perlu lagi harus membawa korban. Umat manusia tidak lagi dibatasi oleh tirai untuk bertemu langsung bersama dengan Allah. Umat manusia tidak perlu lagi harus memakai perantaraan imam besar supaya bisa membawa persembahan dan memanggilnya Allah Bapa, karena tirai ini sudah dikoyakkan dan manusia bisa secara langsung berjumpa dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu hal yang menarik bagi kita. Kita nggak perlu lagi kalau berdosa bawa kambing, bawa domba, bawa sapi, atau bawa burung merpati untuk diberikan persembahan, pergi ke Yerusalem dalam cara seperti ini. Tidak perlu lagi. Kita sudah secara langsung melalui Yesus Kristus yang adalah tirai yang sudah dikoyakkan itu. Saudara bisa baca dalam Ibrani pasal yang ke-9 dan pasal yang ke-10. Bahwa dia adalah tirai itu sendiri, tabir itu sendiri yang dikoyakkan supaya manusia bisa berjumpa langsung dengan Allah, berkomunikasi langsung dengan Allah, berdoa langsung kepada Allah, memohon ampun langsung kepada Allah. Dan melalui peristiwa ini itu berarti Allah itu tinggal bersama kita, kita juga tinggal di dalam Dia. Maka lagu tadi memang lagunya luar biasa ya. Tak usah ku takut, tak usah ku cemas, tak usah ku khawatir karena Dia tinggal di dalamku. Konsepnya ya begini. Pembatas ini sudah menyelesaikan dan kita benar-benar tinggal di dalam Dia. Nah saudara, kita sudah paham. Yesus Kristus, Allah kita, tinggal bersama kita, berjalan bersama dengan kita. Tapi pada nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih penuh dengan tantangan, betul nggak? Dan kita mau belajar ini dia. Kita mau belajar dari hal ini. Tadi di awal saya katakan, kita pengen banget hidup kita bisa tenang. Kita pengen banget hidup ini bisa damai. Kita pengen banget hidup ini bisa aman. Ini solusinya. Dalam Mazmur pasal 23, ayat 1 dan ayat 2. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, dari hal ini kita dapat memahami, kalau saudara cermat melihat, adakah domba yang dibawa ke padang gurun
ke padang rumput, tapi domba itu nggak makan. Pasti yang namanya domba ternak, yang makanannya rumput, ketika ketemu dengan rumput segar, dia pasti apa? Dia pasti makan. Tapi ayat ini tidak mencatat bahwa domba itu sampai di padang rumput yang hijau lalu makan, enggak. Namun domba itu membaringkan dirinya. Domba itu beristirahat. Domba itu mengalami ketenangan. Kenapa? Sebab dia berjalan walaupun perjalanannya jauh untuk sampai kepada rumput yang hijau itu, kepada air yang tenang itu, perjalanannya sangat melelahkan. Tapi bagi dia bukanlah langsung makan menikmati berkat yang disediakan gembala itu, tetapi berjalan bersama gembala itulah yang membuat domba ini merasa tenang dan merasa nyaman, Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pahami dari hal ini, saudara, Bapak Ibu ini kasih Tuhan? Sering sekali bahwa hidup kita, ketenangan kita selalu dipengaruhi oleh berkat Tuhan dalam diri kita. Kalau kita nggak diberkati, maka kita memilih untuk tidak melayani Tuhan. Itu sering banget kita dapati begitu. Tuhan, kalau kau nggak jawab doaku nggak mau lagi datang ke gereja. Kalau kau nggak jawab aku, kau nggak sembuhkan aku, maka aku nggak akan lagi mau berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Itu yang sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya, Bapak Ibu. Namun hal ini lihat, bersama dengan Tuhan harusnya itu cukup. Jadi makna takkan kekurangan aku ini bukan bicara tentang uang yang banyak, harta yang melimpah, enggak. Tapi hubungan kita menikmati hubungan yang sudah bersama-sama dengan gembala kita, Allah kita itu tadi, yang kita tidak dibatasi lagi untuk berkomunikasi dengannya, harusnya itu membuat kita merasa cukup dalam hidup ini. Walaupun tetap sakit, kita rasa kita tenang dan aman, karena kita tidak berkekurangan sebab Allah ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Kita berbaling di antara berkat-berkatnya Tuhan, artinya bahwa bersama dengan Allah, berkat Tuhan ini sebenarnya nggak ada artinya apa-apa lagi bagi kita. Karena yang kita butuhkan bukan berkatnya, tapi sebenarnya adalah si pemberi berkatnya itu, si gembala agung kita. Itulah yang membuat kita merasa tenang. Kalau kita hanya mengorientasikan ketenangan kita, melandaskan ketenangan kita, mendasarkan rasa aman kita kepada rumput yang hijau, berkat-berkat yang Tuhan beri, tiba pada waktunya ketika Tuhan tidak ingin memberkati kita, apakah kita masih setia kepada Tuhan? Atau kita merasa puas merasa puas, atau justru kita mengeluh kepada Tuhan? Kita justru seringnya mengeluh. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Gak pernah merasa puas, karena kita gak memahami hal ini, saudara. Domba ini berjalan begitu melelahkan, tapi dia tidak memberhalakan berkatnya. Justru dia merasa bersama dengan gembala aku udah cukup. Harusnya kita sebagai orang percaya bersama dengan Tuhan, harusnya aku udah cukup. Gak perlu apa-apa lagi, aku merasa sudah puas ada di dalam dia. Aku gak perlu lagi khawatir, aku gak perlu lagi merasa kesusahan. Sebab aku sudah cukup di dalam dia, bersama dengan dia, sang gembala agungku itu sendiri. Amin, saudara. Dia gembala kita, dia gembala kita. Jangan pernah fokuskan pikiran kita hanya kepada berkatnya saja, tetapi kepada si pemberi berkatnya itu sendiri. Ada satu kisah dari Habakuk, ketika Habakuk mengeluh dengan kehidupan yang dia pandang, bahwa umat-umat Tuhan, dia harus menghadapi peristiwa yang menyakitkan dan yang merasa membuat dia menjadi pahit, karena umat-umat Tuhan yang setia, umat-umat Tuhan yang berbakti pada Tuhan akhirnya ditindas, akhirnya harus dijajah, akhirnya harus menghadapi kepahitan hidup. Habakuk bingung. Dia seorang nabi, dia kebingungan. Tuhan, kenapa begini? Ini umatmu setia samamu, tapi kok Tuhan izinkan itu terjadi? Dia bertanya, sampai pada akhirnya di pasal ketiga dia memutuskan, karena pertanyaannya ini tidak menemukan jawaban yang memuaskan hatinya. Sehingga dia berkata, Tuhan, walaupun pohon ara tidak berbuah, walaupun ladang tidak menghasilkan apapun, walaupun peternakan tidak menghasilkan hasil apapun, tapi aku akan tetap bersukaria dan beria-ria di dalam Allahku. Artinya sukacitanya tidak dipengaruhi oleh berkat-berkat yang ada. Dia memahami bahwa bersama dengan Tuhan saja itu sudah cukup. Sudah cukup memberikan kepuasan bagi kita. Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Ketenangan gak bisa kita dapat melalui berkat Tuhan, tapi hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan yang adalah si pemberi berkat itu, sang gembala agung,
dan kita harusnya merasa puas ada bersama di dalam kehidupan Tuhan kita. Amin saudara. Kita udah bersama dengan Dia. Dia adalah gembala kita. Dia menuntun kita. Bersama dengannya kita tak perlu lagi merasa kekurangan sebab kita sudah puas ada di dalam Dia. Amin. Ini yang pertama saudara. Jadikanlah Tuhan itu sebagai gembalamu. Dia tinggal bersama dengan kita, berjalan dengan kita, dan kita merasa puas, tenang, aman saat kita ada di dalam Dia. Ini yang pertama. Yang kedua mari kita lihat. Dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ia menyegarkan jiwaku. Karena tadi perjalanan untuk menuju padang rumput itu jauh sekali dan sangat melelahkan. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, Tuhan itu gak pernah berjanji untuk memberikan jalan yang lempeng sama kita. Tuhan gak pernah berjanji memberikan jalan yang aman, yang mulus. Gak pernah. Karena kalau kita pahami konsep ini, ketika Daud waktu masih muda dia jadi gembala, dia tahu untuk sampai kepada padang rumput yang segar dan ketemu mata air yang kecil-kecil. Jadi domba ini gak dibawa ke sungai yang besar, karena domba takut dengan riakan air yang besar. Dia hanya suka dengan air yang tenang, sehingga gembala perlu cari. Perjalanannya begitu jauh, melewati daerah yang terjal, yang berbahaya, yang mengancam nyawa. Dia berjalan untuk mencari tempat yang aman, tempat yang tenang, dan tempat yang nyaman. Artinya saudara, Tuhan gak pernah janji untuk memberikan kita jalan yang lempeng, jalan yang mulus. Jalan yang Tuhan kasih sama kita itu selalu terlihat menyakitkan, betul gak? Berat, susah untuk dilalui, terseok-seok kita dibuatnya. Tetapi itu jalannya benar. Saya punya kebiasaan setiap pagi sama anak saya, jam 7 pagi untuk cari kupu-kupu. Anak saya suka kupu-kupu, dia sudah remaja, umurnya 23 bulan. Jadi setiap jam 7 pagi saya bawa jaring dengan tongkatnya yang panjang, lalu kami bawa toples, saya tuntun dia. Kami berdua, lalu kami pergi ke belakang komplek perumahan kami, di sana ada tanah lapang dan banyak rumput, banyak juga kupu-kupunya. Lalu saya selalu bilang, ini domba, saya gembala. Ini domba kecil, saya gembala. Untuk sampai ke sana kami harus lewat parit, harus lewat jalan yang gak rata, ada batu-batunya, ada tanah yang lembek. Tetapi uniknya saya melihat anak saya ini, saya berjalan di depan, lalu saya ratakan jalan yang saya rasa itu aman supaya anak saya bisa lalui. Lalu saya berhenti di ujung jalan dan saya tunggu anak saya berjalan. Dia berjalan mengikuti langkah yang sudah saya buatkan lebih dulu. Walaupun itu terseok-seok, dia jalan agak terjatuh, tapi dia gak pernah lari dari langkah itu. Dia gak pernah lewat jalan yang lain, dia selalu ikuti itu, jejak kaki bapaknya sendiri. Karena dia mungkin berpikir bahwa yang sudah dibuatkan jalan oleh bapak ini adalah jalan benar dan itu membawa aman. Walaupun dia terjatuh, kadang kakinya masuk parit, hitam-hitam, bau banget. Tapi ini adalah jalan benar bagi dia. Sampai akhirnya saya menangkap dan memeluk dia dan akhirnya kami tangkap kupu-kupu itu. Nah saudara, artinya begini. Memang gembala pada masa lalu beda dengan gembala kita pada hari ini. Gembala yang ada di Indonesia itu menggiring, bukan menuntun. Maksudnya bukan gembala gereja, bukan. Gembala ternak. Gembala ternak di kita beda dengan konsep di masa lalu waktu Daud mengembalakan. Gembala ternak masa sekarang itu kan menggiring hewannya di depan, dia di belakang, bawa tongkat, gitu. Nah gembala di sini beda saudara. Dia berjalan di depan, bawa tongkat, lalu dia melangkah menapakkan kaki untuk memastikan dombanya ini melangkah di jejak kaki yang aman, di perjalanan yang aman. Lalu dia melihat apakah di depan ada serigala, ada hewan buas, kalau ada dia akan halau supaya dombanya mengikuti jalannya. Mau dia belok kanan, mau dia belok kiri, itu gak pernah lari dari jalannya itu. Dia akan terus ikutin. Itulah jalan Tuhan bagi kita. Benar jalannya, walaupun terasa menyakitkan saudara. Kalau kita merasa bahwa perjalanan hidup kita ini seperti sudah menghadapi akhir daripada hidup,
perjalanan bisnis usaha kita mungkin menghadapi kebuntuan pada masa itu. Tapi selama kita mengikuti jejak langkah Tuhan, Tuhan terus buka jalan bagi kita. Itu gembala, saudara. Pimpinan Tuhan itu selalu benar, gak pernah salah. Walaupun sekarang mungkin kita sedang terseok-seok berjalan, karena kita harus melawan sakit penyakit bertahun-tahun. Kita harus menghadapi kegagalan bertahun-tahun. Kita harus menghadapi keruntuhan rumah tangga bertahun-tahun lama. Kita harus mempertahankan keadaan rumah tangga kita itu. Tetapi saudara, kalau kita berjalan di jalan yang Tuhan sudah sediakan, kita akan tenang dan kita akan merasa aman. Amin, saudara. Bukan seberapa sulitnya perjalanan kita, tapi bersama siapa kita berjalan. Itu yang memberikan kita ketenangan. Itu bisa jadi quotes ya Bapak Ibu. Dan saya tulis di sini. Enggak peduli jalan seperti apa yang kita lalui, yang penting bersama siapa kita berjalan. Domba itu aman ketika berjalan bersama dengan gembalanya. Kita akan aman, tenang, dan nyaman kalau kita tahu kita berjalan bersama dengan Allah yang hidup, yang tinggal di dalam kita, yang adalah gembala kita. Jalannya gak pernah salah, walaupun sekarang kita terseok-seok, gak peduli. Yang penting kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita, saudara, amin. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Sakit penyakit mungkin membuat perjalanan kita sulit, melangkah dengan beratnya, tetapi gak peduli sesakit apapun itu. Selama kita berjalan dengan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, kita akan tetap tenang di dalam hidup ini. Itu yang kedua, saudara. Tuhan gembala, Tuhan gembala, Tuhan adalah gembala kita. Dan kita lihat yang terakhir, Tuhan adalah raja kita. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab yang Bapak Ibu pegang, di dalam Mazmur 23 itu judulnya hanya satu ya, Tuhan adalah gembalaku. Itu yang dituliskan dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Tidak salah, tetapi menurut saya harusnya ditambah lagi, Tuhan gembala dan rajaku. Tuhan gembala, karena ayat 5 dan ayat 6 itu bukan bicara hanya tentang gembala, tapi bicara bagaimana pengalaman Daud sebagai seorang raja pada masa itu. Kita lihat. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara dikasih Tuhan, pada masa yang lampau di zaman Daud ketika dia tuliskan tulisan ini, saya mencari data cukup lama tentang ayat 5 dan ayat 6 ini. Ada apa dengan ayat ini? Begitu banyak komentar yang saya cari dan jurnal saya cari gak ketemu, tapi saya ketemu ketika saya melihat beberapa data arkeologi. Ternyata di masa itu, pada zaman ini, kalau ada peperangan antara dua kerajaan, ketika satu kerajaan ini kalah, maka rajanya dan para perwiranya akan diikat, dibawa dan diseret kepada tempat kerajaan yang menang ini. Lalu raja dan perwira yang menang duduk di atas tahtanya, lalu yang kalah ini disuruh bersujud, menunduk, sehingga pundaknya ini menjadi alas kaki bagi raja yang menang. Jadi tempat kaki gitu, buat pijakan kaki. Ini adalah hal yang sangat memalukan bagi kerajaan yang kalah. Lalu di depan raja yang menang ini tersedia meja yang begitu besar, penuh dengan hidangan yang enak-enak, makanan yang enak. Lalu mereka semua berpesta untuk merayakan kemerdekaan dan kemenangan mereka atas peperangan itu, saudara. Mereka jelas, makanya ayat 5 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau menyediakan makanan untuk pesta di depan lawan yang sudah kalah itu. Artinya begini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Memang hidup kita ini penuh dengan perjuangan, betul gak? Adakah hidup kita yang aman-aman aja, lempeng aja? Gak ada. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Tapi akhirnya perjuangan kalau kita bertahan, berjalan untuk melewati hidup yang berat ini, kita pun akan mendapatkan yang namanya kemenangan. Kita berjuang mungkin untuk memelihara pernikahan kita yang terus menerus berantakan, yang terus menerus kita merasa kok begini banget rumah tangga ini, kok gini banget sih suamiku, kok begini banget sih istriku. Kita bertahan terus berjalan bersama Tuhan dengan hal yang demikian, bergumul dengan hal yang demikian. Tapi pada satu titik Tuhan akan membawa kita kepada kemerdekaan dan kemenangan atas pergumulan kita itu. Enggak peduli berapa lama engkau bergumul, engkau pasti akan menang. Amin. Mungkin kita selama ini merasa berat,
penuh dengan perjuangan untuk merawat orang tua kita yang sudah sakit, merawat ibu mertua atau ayah mertua kita yang sakit, atau merawat anak kita yang sakit dari kecil sampai dia besar. Ini ada hal yang melelahkan bagi kita. Tapi ingat, Tuhan akan membuat itu, menggantikan itu menjadi sukacita bagi kita selama kita melakukannya, mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Lihat, Daud menuliskan pengalamannya bahwa perjuangan yang begitu berat akan digantikan Tuhan dengan sukacita dan pesta yang besar. Selama kita memahami bahwa dia adalah gembala, dia adalah raja bagi kehidupan kita. Selama kita berjalan bersama dengan dia, kita berjalan di jalan yang sudah dia sediakan bagi kita. Selama kita bersandar dan puas ada di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, maka kemenangan sukacita akan Tuhan gantikan bagi setiap kehidupan kita. Dan ditutup dengan ayat 6 yang begitu manis. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Kata mengikuti ini mengejar-ngejar artinya Bapak Ibu. Bayangkan kita capek-capek ngejar-ngejar berkat, padahal sebenarnya berkat itulah yang ngejar-ngejar kita. Sampai akhirnya kita lari dan kita tolak. Udahlah, banyak kali berkatku. Stop dulu kau di situ. Biar ku nikmati dulu berkat yang ada ini. Enggak sanggup nampungnya. Karena apa itu tadi? Kebajikan, kemurahan, berkat Allah itu mengejar-ngejar kita. Bukan kita yang kejar-kejar berkat itu, tapi berkat itu yang terus-menerus mengejar kita. Selama kita hidup bersama dengan Allah kita, berjalan bersama dengan Sang Gembala kita, maka berkat itu pun terus kejar-kejar kita. Amin saudara. Capek kita selama ini berpikir, gimana lah caranya biar diberkati ya? Gimana lah caranya supaya berkat itu ada sama saya ya? Gimana lah supaya berkat itu melimpah di atas usaha bisnis saya? Gimana lah supaya berkat itu melimpah di tengah rumah tangga saya? Capek kita mikirin itu. Pada sebenarnya simpel. Selama kita berjalan bersama dengan Dia Sang Gembala, berkat itu yang ngejar-ngejar kita. Sampai kita kewalahan diberkati Tuhan. Pernah ngalami itu Bapak Ibu? Kewalahan diberkati Tuhan? Banyak kali berkatnya. Bagi aja sama saya gak apa-apa. Kalau kewalahan bagi-bagi aja gak apa-apa. Jadi saudara kasih Tuhan, ini tadi. Kita butuh ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa kita dapat di dalam Tuhan. Yang adalah Gembala dan Raja kita. Walaupun perjalanan hidup kita itu penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan hal-hal yang memberatkan kita. Tapi selama kita berjalan dengan Tuhan, berjalan melangkah bersama Tuhan, semuanya akan terasa tenang, aman. Dan Tuhan akan ganti kesusahan kita itu dengan sukacita yang melimpah. Dan berkat Allah akan terus mengejar-ngejar kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya.